sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pria bernama Rossi. Sejak kecil hidupnya sudah penuh dengan cobaan. Ayahnya meninggal dunia ketika ia baru berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya seorang buruh tani untuk berjuang sendirian menghidupi Rossi dan adik perempuannya Mila. Rumah mereka hanyalah gubuk kecil yang beratap bocor. Setiap kali hujan turun, air merembes ke dalam rumah membuat tidur mereka tak nyenyak. Untuk makan sehari-hari saja, mereka sering harus mengandalkan belas kasihan tetangga atau menunggu upah dari hasil kerja ibunya yang tak seberapa. Ketika anak-anak lain pergi ke sekolah dengan seragam rapi dan sepatu bagus, Rossi hanya mengenakan pakaian lusuh yang sudah bolong di sana-sini. Ia sering diejek teman-temannya, tapi ia tak pernah membalas. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Jadi, ia tetap pergi ke sekolah meski harus berjalan kaki sejauh 5 km setiap hari tanpa alas kaki. Namun, ujian hidupnya tak berhenti di situ. Suatu hari, ibunya jatuh sakit parah. Karena tak ada biaya untuk berobat ke dokter, Rossi hanya bisa melihat ibunya terbaring lemah di rumah. Ia merasa tak berdaya. "Bu, Rossi janji akan cari uang. Aku akan kerja lebih keras," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, Rossi memutuskan untuk bekerja sepulang sekolah. Ia menjadi buruh cuci piring di warung makan, membantu orang memanggul barang di pasar, hingga mencari rongsokan untuk dijual. Ia tak pernah mengeluh meski tubuhnya lelah dan sering tak sempat mengerjakan PR. Namun takdir kembali menguji Rossi. Suatu malam ibunya menghembuskan napas terakhir. Dunia Rossi seakan runtuh. Ia menangis sejadi-jadinya memeluk jenazah ibunya yang kini telah terbebas dari penderitaan dunia. Setelah kepergian ibunya, Rossi dan Mila semakin terpuruk. Tak ada lagi tempat mereka bergantung. Rossi tahu kini ia adalah satu-satunya harapan bagi adik perempuannya. Dengan tekad yang kuat, ia bersumpah, "Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang sampai sukses. Aku tidak mau Mila hidup menderita seperti aku." Bagaimana perjalanan Rossi selanjutnya? Mampukah ia bangkit dari keterpurukan? Setelah kehilangan ibunya, Rossi semakin tekun bekerja untuk menghidupi dirinya dan adiknya Mila. Ia bekerja dari pagi hingga malam, tak kenal lelah. Setiap hari ia mengumpulkan uang dari pekerjaan serabutan yang ia lakukan. Namun meskipun uang yang ia dapat tak seberapa, ia selalu memastikan Mila bisa makan dan tetap melanjutkan sekolah. Di tengah kesulitan itu, Rossi tak pernah melupakan impian besarnya, mengubah nasibnya. Meskipun ia hanya seorang buruh kasar yang bekerja serabutan, ia tahu bahwa jika ia terus berjuang, satu saat kesempatan besar akan datang. Ia selalu mencari cara untuk belajar meskipun terkadang merasa lelah dan putus asa. Ia membaca buku-buku yang ditemukan di tempat sampah atau sekadar meminjam buku dari teman-temannya yang lebih mampu. Suatu hari, Rossi mendengar kabar bahwa ada sebuah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di kota. Lowongan itu hanya untuk posisi pekerjaan di bagian produksi. Tetapi bagi Rossi ini adalah peluang besar. Meskipun ia tak memiliki pengalaman atau pendidikan yang memadai, ia memutuskan untuk melamar. Dengan tekad yang bulat, Rossi berangkat ke kota. Ia hanya membawa pakaian seadanya dan sejumlah uang hasil tabungannya yang pas-pasan. Ia berjalan kaki menuju alamat perusahaan tersebut, berdoa agar bisa diterima. Namun di tengah perjalanan, rasa pesimis mulai merayap. Ia melihat banyak orang yang lebih berpenampilan rapi dan lebih terlatih di sekitar area perusahaan. Rossi merasa dirinya tak cukup pantas. Apakah aku bisa bersaing dengan mereka? Mereka pasti lebih pintar dan lebih berpengalaman, pikir Rossi. Namun ingatan akan wajah ibunya dan adiknya yang kini bergantung padanya membuat Rossi menguatkan diri. "Aku harus berusaha. Aku tidak punya pilihan selain berjuang," gumamnya. Akhirnya tiba saatnya wawancara. Rossi berbicara dengan jujur tentang latar belakangnya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan ibunya dan harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun tak memiliki pengalaman, ia sangat bersemangat untuk bekerja keras dan belajar. Wawancara itu mungkin tidak berjalan sempurna, namun ada satu hal yang Rossi miliki, ketulusan dan semangat yang tak tergoyahkan. Setelah beberapa hari menunggu, kabar yang ditunggu-tunggu pun datang. Rossi diterima bekerja sebagai pekerja produksi di perusahaan tersebut. Ia merasa seperti mendapatkan hadiah terbesar dalam hidupnya. Meskipun pekerjaan itu penuh dengan tantangan dan keras, Rossi tidak pernah menyerah. Ia bekerja dengan penuh dedikasi, belajar dari rekan-rekannya dan terus meningkatkan keterampilannya. Ia mulai dihargai atas kerja keras dan etos kerjanya. Namun perjalanan Rossi tidak berhenti di sini. Kesulitan dan ujian hidup terus datang. Tetapi ia mulai menyadari bahwa setiap tantangan yang ia hadapi adalah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Rossi menemukan kesempatan besar yang selama ini ia tunggu-tunggu? Tahun demi tahun berlalu dan Rossi semakin membuktikan kemampuannya di perusahaan tempat ia bekerja. Meski awalnya hanya seorang pekerja produksi biasa, ketekunan dan dedikasinya membuatnya diperhatikan oleh atasannya. Rossi selalu siap bekerja lembur, tidak pernah menuntut lebih dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Namun Rossi tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia mulai melanjutkan pendidikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan. Ia belajar tentang manajemen, kepemimpinan, dan keterampilan teknis lain. Walaupun sangat sibuk, Rossi selalu berusaha mengatur waktu untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Suatu hari, kesempatan besar datang. Perusahaan tempat Rossi bekerja sedang membutuhkan seorang supervisor untuk mengelola bagian produksi. Karena banyaknya pesaing yang lebih berpengalaman, posisi itu sepertinya sulit untuk bisa ia raih. Namun Rossi tidak gentar. Dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang ia peroleh selama bertahun-tahun, ia melamar posisi tersebut. Banyak yang meragukan kemampuannya mengingat latar belakangnya yang tidak terlalu mengesankan. Namun Rossi tetap percaya pada dirinya sendiri. Ia yakin bahwa kerja keras dan semangat yang ia tunjukkan selama ini akan membuat perbedaan. Akhirnya setelah proses seleksi yang ketat, keputusan diumumkan. Rossi terpilih untuk menjadi supervisor. Kemenangan ini bukan hanya untuk Rossi, tetapi juga bagi adiknya Mila yang kini bisa melanjutkan sekolah dengan lebih tenang. Dengan gaji yang lebih tinggi, Rossi dapat memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Mila dan memenuhi impian ibunya yang dulu selalu ingin melihat anak-anaknya hidup bahagia dan sukses. Rossi tidak berhenti di sana. Ia terus berusaha dan berkembang. Setelah beberapa tahun bekerja keras dan membuktikan kemampuannya, ia akhirnya dipromosikan menjadi manajer. Perjalanan panjang dan penuh cobaan itu mengajarkan Rossi banyak hal, terutama tentang ketekunan, kejujuran, dan pentingnya tidak pernah menyerah. Rossi akhirnya menjadi contoh hidup bagi banyak orang di sekitarnya. Ia sering berbagi cerita dan motivasi kepada anak-anak muda di desanya, mengingatkan mereka bahwa tak ada yang tidak mungkin jika mereka mau berjuang dengan sepenuh hati. Ia selalu mengingatkan mereka tidak ada jalan yang mudah menuju kesuksesan, tetapi jika kita harus berusaha dan tidak menyerah, kita pasti bisa mencapai tujuan kita. Rossi kini tidak hanya sukses secara materi, tetapi ia juga merasa puas karena bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ia cintai. Ia tahu bahwa segala penderitaan yang ia alami, setiap tetes keringat yang jatuh adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang sejati. Dengan keberhasilannya, Rossi membuktikan bahwa siapapun, meskipun berasal dari keluarga miskin dan penuh cobaan, dapat meraih impian asalkan mereka berani bekerja keras, pantang menyerah, dan memiliki hati yang tulus. Pesan moral dari kisah Rossi, tidak ada yang mustahil jika kita mau berjuang. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk kita menunjukkan kekuatan dan ketangguhan kita.
Selama kita tidak berhenti berusaha, kesuksesan akan datang pada waktunya.